sudah menurun dan sudah mulai SVN. Setelah mengalami diare hebat dan muntah-muntah, yang membuat pelantun menyesal itu kehilangan kesadaran. Di klinik tuh aku udah mulai hilang kesadaran, dan ternyata aku juga baru tahu bahwa ketika kita kehilangan cairan tubuh yang sedemikian rupa banyak, ternyata itu bisa hilang kesadaran, udah halusinasi, sudah hampir nggak sadarkan diri, tapi nggak sampai pingsan ya. Maksudnya lebih masih on, tapi udah halusinasi, udah nggak ini siapa. Keadaan saat itu terbilang genting, dan bila ditelusuri, semuanya selalu berlangsung begitu cepat. Siang harinya, Reza masih ikut reunian SMA. Namun malam hari, ia tiba-tiba demam tinggi hingga 40 derajat, disertai diare hebat dan muntah-muntah. Keesokan harinya dibawa ke klinik, namun ia terlampau drop sehingga harus dirujuk ke rumah sakit besar dalam kondisi setengah sadar. Dirawat di ruang khusus, butuh waktu 2 hari bagi Reza Herlambang untuk membuat kesadarannya kembali normal. Setelah menjalani perawatan, Reza divonis mengalami infeksi usus dan ginjal. Minggu lalu tuh aku dilarikan ke rumah sakit karena aku ngalamin yang namanya demam tinggi hampir 40. Terus aku ngalamin yang namanya buang-buang air sama muntah-muntah ya. Tapi karena aku tuh nggak bisa masuk makanan pada saat demam dan muntah-muntah dan buang-buang air itu, jadi akhirnya badanku tuh kekurangan cairan, dan akhirnya aku dibawa ke klinik untuk diinfus supaya demamnya mereda, supaya mualnya mereda dan buang-buang airnya mereda. Tapi ternyata tidak bisa karena ternyata aku kena infeksi ginjal sama infeksi usus. Meski ada faktor fisik dan eksternal lainnya, namun Reza Herlambang mengaku bahwa kondisinya drop juga dipicu karena banyaknya beban pikiran. Menjadi kepala keluarga, dililit utang sedemikian banyak, dan masih harus mencari rezeki untuk bertahan hidup, menjadi faktor penyerta tumbangnya Reza Herlambang. Ya, kalau ditanya salah satu penyakitku, kenapa kemarin sempat tumbang juga salah satunya adalah faktor pikiran. Karena memang kerja ke otak aku nih kan, ya aku kan memang sebagai kepala rumah tangga ya, maksudnya tulang punggung keluarga. Jadi memang, wah gimana caranya bekerja, terus juga aku masih harus melunasi beberapa hutang-hutang yang di luar yang memang masih aku harus beresin. Jadi memang aku lagi memicu banget, memang apa aja kerja aku ambil, mikir setengah mati bagaimana cari peluang. Jadi, dan itu yang ternyata bikin oksigen di kepala aku dan GERD aku ini di lambung ini bermasalah. Ujian ekonomi yang sedemikian berat tidak saja menjadi masalah saat di rumah. Pun ketika dirawat, Reza masih bergulat dengan beban-beban tersebut. Hal ini bahkan membuatnya menjadi terus was-was dengan biaya yang akan membengkak. Lantaran itulah, sang adik terus mengupdate bil rumah sakit secara berkala. Mikir Kak, mikir. Jadi antara kita dirawat, kita mengalami perawatan, tapi kita mikirin, Mas Reza besok jam 10 pagi suster besok jadwal WSG ya ke lab. Itu kita udah aduh ke WSG nih tiap hari tuh adik aku ngecekin bill, udah berapa nih bill. Nah itu jadi kan cuman ya aku percayalah pasti ini akan jadi cerita yang bahagia nanti ya. Reza sebenarnya memiliki 2 asuransi, tetapi semuanya tidak bisa dipakai karena pembayaran tidak lancar selama ini. Lantaran menghindari biaya itulah, Reza akhirnya memilih keluar cepat dari rumah sakit, meskipun harusnya masih bed rest selama 3-4 hari. Aku bilang, wah ini udah sekian belas juta nih, aku bilang. Akhirnya aku keluar. Nah jadi makanya ini agak lama. Aku udah hampir mau seminggu nih di luar. Cuman memang kondisi badanku masih lemes karena sebenarnya memang aku harus disupport cairan terus gitu. Karena cairan aku kan sangat kurang kan. Sudah pilih keluar lebih awal, itu pun dengan drama yang mendebarkan. Betapa tidak, supaya bisa pulang, Reza harus memutar otak mencari uang 10 juta rupiah karena nyaris tidak ada uang di kantong. Bayangkan, dari tempat tidur dia harus menghubungi teman-teman dan kenalan. Kepada Melanie Ricardo dan kawan-kawan lain, Reza bahkan mengajukan diri untuk nyanyi di luar kota, asal diberikan kasbon 10 juta rupiah. Aku tuh WA ke mana-mana, nih aku nih ya terakhir nih, aku tuh Kak Ade boleh ajuin penawaran nggak? Ade kasbon ke siapa ya 10 juta dengan kontrak aku nyanyi 3 tempat.
2 kota, 1 Jakarta free deh. Aku bilang ini waktu aku mau keluar dari rumah sakit. Aku bilang aku nggak mau pinjem karena takutnya hutang. Jadi maksudnya aku sampai maksudnya WA ke beberapa IO, yaudah aku nyanyi deh berapa tempat, lu cuman bayar lu bayar gue cuman 5 juta 1 titik, tapi 2 yang selebihnya nggak apa-apa gratis, yang penting bisa bayar rumah sakit dulu kemarin gitu. Itu jadi kan, nah hal-hal gitu juga yang membuat kita harusnya ayo istirahat dulu. Gimana kita mau istirahat gitu kan.